Bagaimana mungkin, saya bilang. Di bank saya menikmati bunga hanya 10-11%. Sekarang saya mengambil akad yang syariat, sesuai syariat. Itu saya dihadapkan dengan margin 20%. Hampir 20%, dua kali lipat. Ya mungkin jalan, tapi kan itu memberatkan. Tapi singkat cerita, akhirnya saya tetap mencoba membuktikan. Nah, dari situ satu hal yang saya bisa simpulkan adalah Allah hanya butuh ketaatan kita. Sampai seberapa taat kita melaksanakan semua perintahnya. Karena apa? Kita ini manusia punya kemampuan memahami dimensi yang Allah berikan itu sangat terbatas. Punya kemampuan memahami kebijakan atau strategi Allah itu sangat terbatas. Kita nggak pernah tahu. Yang penting taat dulu deh. Dan setelah taat, apa sulitnya untuk Allah untuk memberikan berkah dari tempat lain, dari jalan lain? Karena ini kan ratusan miliar ya. Karena di sini juga pasti banyak teman-teman yang berutang di miliaran, puluhan miliar gitu. Bisa dikasih strateginya, Pak, untuk bisa selesai. Dari sisi pertolongan Allah dengan takwa, dengan dekat sama Allah, tapi dari sisi teknis untuk kemudian menyelesaikan. Karena ini kan kita pingin share ya. Angka ratusan miliar berutang saya bisa nggak kebayang. Karena ratusan miliar itu kan 1 miliar itu 1.000 juta. Berarti kan ribuan juta. Berarti kan 300 miliar, berarti 3.000 juta gitu. Gimana menyelesaikannya? Yaitu 300.000 juta, Masya Allah. Pertama yang saya rasakan adalah Allah berikan saya keikhlasan untuk melepas. Menurut saya itu kuncinya. Yang membuat sulit selama ini adalah saya tidak ridho untuk melepas. Jadi saya pada waktu menyadari dosa riba hanya ingin lepas dari riba, belum takwa. Saya mencoba menganalisa sendiri, saya nggak bisa ngaji, bahkan surat atau hadis atau ayat apapun yang berkorelasi. Ini analisa Bapak ya. Adalah itu. Ketika Allah berikan saya keikhlasan, semuanya jadi mudah. Dulu nggak bisa atau sulit untuk menyelesaikan karena saya nggak ridho. Perusahaan lagi bagus-bagus, saya kemusuk malah dijual atau dilepas atau di apa. Hampir nggak mungkin. Itu saya perjuangkan dari nol. Dari nggak ada menjadi sesuatu besar, perusahaan yang besar itu jerih payah perjuangan saya. Dan saya menempatkan itu sebagai ini prestasi saya. Bukan karena ridho Allah, bukan karena kemurahan Allah. Saya menempatkan ego saya terlalu tinggi. Ketika saya bisa merubah itu semua, bahkan saya itu ibarat bisa merendahkan serendah-rendahnya di hadapan Allah, Allah bikin mudah semuanya. Allah Akbar. Seperti saya bilang tadi, saya punya keyakinan begini, saya merasa ini prestasi saya bisa achieve ini, memajukan perusahaan, dari mulai nggak ada, punya B1, 2, 10, 100. Itu prestasi saya dulu. Tapi ketika saya merubah, kan tadi bilang pengajian mindsetnya berubah. Itu bukan kehebatan sama sekali. Itu karena ridho Allah, izin Allah. Tidak ada satupun kejadian dunia ini yang lepas dari izin Allah. Dari sana baru kemudian terurai. Iya. Dulu sikap takabur saya mungkin memang takabur. Ketika saya mampu menghilangkan itu semua, menanggalkan itu semua, Allah gantikan dengan kemudahan. Teknisnya tadi menjual aset untuk membayar. Yang pribadi jual saham, kebalik. Selesai. Justru yang besar-besar itu utang perusahaan. Itu gimana? Utang perusahaan. Jadi misalnya satu perusahaan A, utang di bank masih 70M. Saya ngomong partner saya, ini aset masih bisa jual, kita mulai dari nol. Nggak mau. Nggak mau, kamu ambil ya. Hak saya, saham saya jual kamu. Sehingga hutang perusahaan masih tetap 70M. Tapi saya sudah keluar bukan sebagai pemilik. Udah lepas. Bahkan partner saya harus berhutang lebih banyak untuk bayar saham saya. Dia mau, ya sudah. Jadi akhirnya hutang itu terselesaikan. Sebenarnya secara harfiah hutang itu masih ada, tapi melekat di perusahaan.
di mana perusahaan itu pemiliknya bukan lagi saya. Iya. Ya Allah, caranya. Padahal perusahaan-perusahaan itu yang melahirkan saya, konsep dari semua pemikiran dari awalnya ya, yang membangun semua saya. Sampai sekarang masih ada? Dinikmati oleh teman-teman saya. Sampai sekarang? Iya. Masih berjalan? Masih berjalan. Dan mereka nggak bilang, Pak, nggak nyesel balik lagi? Oh, mereka tahu saya. Saya sudah mengambil keputusan dan itu saya pantang untuk melihat ke belakang. Kalau tahu bahwa riba itu haram dan kemudian mulai itu menjijikkan dan seharusnya ditinggalkan, hutang ratusan miliar itu boleh tahu nggak berapa bunganya? Waduh, kira-kira per tahun cukup besar, sekitar 11-12%. 11-12% dari angka hutang total. Ya Allah. Kalau 300 itu 10% 30 miliar. Bunganya. Iya. Tapi kalau PRK kan hanya dibayar bunganya, Ustaz. Itu pandainya bank. Pokoknya tetap. Kecuali kalau kita mau mengakhiri perjanjian. Harus dibayar pokoknya. Selama fasilitas itu berjalan, masih on, hanya bayar bunganya. Jadi kita dininak bobokkan. Sebenarnya nggak menyelesaikan masalah ya? Nggak menyelesaikan sama Karena sekali. kita menyelesaikan bunganya saja. Iya, nggak menyelesaikan masalah. Mulai pertama kali dengar riba haram di mana, Pak? Pertama dapat dari tausiah di handphone. Mulai ada informasi itu, terus mulai cari-cari. Tapi lucu juga, cari juga takut gitu loh. Begitu dapat, nanti dulu lah, nggak dibaca. Jadi, takut kebenaran. Takut kebenaran. Fitrah. Fitrahnya pingin tahu. Cuma takut kalau itu benar gimana ya? Iya, itu. Jadi ya sempat galau juga waktu itu. Tapi seiring dengan waktu, ya terus masa sampai kapan gitu loh. Kalau salah, masa mau salah terus gitu loh. Ada keinginan untuk apa istilahnya, berbuat yang benar itu lebih besar daripada itu tadi. Puncaknya, klimaksnya adalah ingin lepas dari riba itu, mengalahkan semua hasrat syahwat duniawi. Poin apa, titik apa yang membuat Bapak udah tinggalin ini? Pokoknya enggak. Apa yang membuat itu? Pokoknya enggak banget riba gitu. Utang ratusan miliar ini poinnya ada dari ribanya, bukan utangnya begitu. Apa poinnya? Titik apa waktu itu? Ya, dosanya. Emang gimana Pak yang Bapak tahu waktu itu tentang dosa riba? Dosa riba itu kalau nggak salah ada 70 sekian. 73 pintu dosa. Yang paling ringan itu seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Perbuat bejat apa, maksiat apa yang lebih berat dari itu coba? Saya nggak habis pikir kalau manusia masih zinain ibunya. Iya. Masih, ya nggak usah mengalukan itu, terlalu mengerikan. Masih berani mengambil riba jika hukuman ancamannya seperti itu. Dan itu masih berani. Dan itu dosa paling kecil. Paling kecil. Dan kalau orang sudah tahu hukuman ancaman seperti itu masih mau ngambil, itu benar-benar manusia yang celaka. Bahkan betul juga Pak. Selain itu, memang kalau di Quran itu sampai-sampai dibilang orang yang makan riba, itu seperti melawan perang Allah dan Rasulnya. Nah, Allah sudah mengumumkan kan, memerangi mereka. Coba bayangkan perang lawan siapapun kita berani, tapi yang menciptakan kita, yang memberikan kita segala kita perangi. Betul. Dan biasanya yang perang melawan Allah itu setan. Iya. Iblis. Iblis. Iya. Jadi sempat dapat informasi tentang itu. Iya. Berapa lama ngambil keputusan? Ya udah, Bismillah. Enggak timbang-timbang kah atau masih pikir-pikir panjang? Tapi satu sisi ini benar, tapi satu sisi takut gitu. Ngaji tadi TMP. Jadi TMP itu memberikan, sebenarnya merubah struktur berpikir saya. Bagaimana memahami manusia itu diciptakan untuk apa, tujuannya apa, sampai kemana, dari mana kemana. Itu kan di TMP semua diajarkan. Cara berpikir tingkat 1, tingkat 2, semua diajarkan. Itu yang menguatkan saya. Akhirnya saya memutuskan ini saatnya. Jadi ketika saya memutuskan itu, saya sudah berjanji saya akan tinggalkan riba dengan segala konsekuensinya. Dan itu, mohon maaf, betul-betul kuat tertanam.
Nggak ada yang bisa merubah keputusan saya selain mungkin kematian. Dan Allah jawab. Nggak pakai lama, Allah jawab. Dahsyat ya. Tapi luar biasa memang keberanian beliau ya. Tapi jangan teman-teman coba ya. Don't try it as at home ya. Jadi jangan dicoba di rumah ya, karena ini sangat-sangat tidak direkomendasikan ya bagi pemula apalagi ya. Tapi Pak, sekarang ini kan hutang pinjol banyak di mana-mana. Iya. Riba sudah berubah menjadi ya banyak ya, kartu kredit lah, pinjol lah, pay later lah. Iya. Gimana menurut Pak Agung dari sisi orang yang pernah berhutang dan berurusan dengan riba? Iya, kalau sekarang saya memberikan nasihat atau boleh dibilang berbagi, sebaiknya ditinggalkan. Bagi yang belum bisa meninggalkan 100%, paling tidak berusaha untuk mengurangi. Tapi yang paling bagus adalah bisa ditinggalkan seluruhnya. Stop. Ketika saya memutuskan meninggalkan riba, saya stop. Saya tidak terus sedikit-sedikit, enggak. Totalitas. Jadi Allah melihat kesungguhan kita tentunya. Dan bisa terbayang teman-teman, riba itu saking menjijikkannya, ya, saking menjijikkannya. 1 dirham kata Nabi, 1 perak makan uang riba, 1 perak, bukan 100 perak, bukan 1000 perak, 1 perak sama dengan 1 dirham itu sama dengan 36 kali berzina. Astagfirullah. 1 perak. Kalau 100 perak 36 kali 100. Kalau 1000 perak 36 kali 1000. Silahkan tinggal dikalikan. Bayangkan kita ngambil riba selama ini. Pinjaman dari sana, pinjol, dari pay later, dari macam-macam. Berapa ratus perak? Berapa ribu perak? Berapa juta? Kaliin 36 kali zina. Jadi memang menjijikkan sekali. Jadi benar Pak, ketika mindset itu berubah, kemudian hati diberikan ketenangan, Allah bukakan jalan. Dan Allah benar, Allah katakan, Allah bilang begini, barang siapa yang ingin bersungguh-sungguh, itu dia. Ini Bapak ini beneran nih. Jadi Pak Agung tuh ingin sungguh-sungguh keluar dari masalah ini. Ikut kajian tuh nunjukin sungguh-sungguh. Serius itu. Ya. Jadi barang siapa walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang sungguh-sungguh mendekati kami, maka kami akan tunjukkan jalan kami. Jadi Pak Agung itu sekarang dapat hidayah. Amin. Lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Karena dia lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan jalan kami. Jadilah Pak Agung hari ini. Allah tunjukkan dengan versi terbaiknya. Amin. Ya. Jadi ini luar biasa pengalaman. Kalau boleh Pak, pesan ke teman-teman yang punya bisnis. Karena mereka sempat bilang begini, hari gini nggak ngutang, mustahil. Hari gini nggak ada utang, nggak mungkin. Bisa disampaikan mungkin pesan kepada teman-teman yang lain. Iya. Satu hal yang juga saya rasakan di awal-awal saya berhijrah, ketika saya dihadapkan dengan peluang berkembangnya bisnis dan membutuhkan support, modal atau apa. Nah, saya tipe pemberontak, Ustadz. Saya sempat protes sama teman saya yang ngajak untuk meninggalkan riba dan mengambil cara-cara atau melakukan sesuai dengan hukum syariat yang berlaku. Bagaimana mungkin, saya bilang, di bank saya menikmati bunga hanya 10-11%. Sekarang saya mengambil akad yang syariat, sesuai syariat. Itu saya dihadapkan dengan margin 20%. Hampir 2 kali lipat. Ya mungkin jalan, tapi kan itu memberatkan. Tapi singkat cerita, akhirnya saya tetap mencoba membuktikan. Nah, dari situ satu hal yang saya bisa simpulkan adalah Allah hanya butuh ketaatan kita. Sampai seberapa taat kita melaksanakan semua perintahnya. Karena apa? Kita ini manusia punya kemampuan memahami dimensi yang Allah berikan itu sangat terbatas. Punya kemampuan memahami kebijakan atau strategi Allah itu sangat terbatas. Kita nggak pernah tahu. Yang penting taat dulu deh. Dan setelah taat, apa sulitnya untuk Allah untuk memberikan berkah dari tempat lain, dari jalan lain. Betul. Saya tidak mengupas
struktur bagaimana bank bisa memberi bunga 10-11%, sementara yang syariat kadang-kadang 20%. Saya tidak, itu ada lebih ahli. Tapi saya paham. Mereka masing-masing punya alasan untuk itu. Tetapi yang pertama adalah, sekarang ini saya sebagai orang yang bodoh, yang tidak. Taat dulu deh. Setelah taat, rasakan. Apa perbedaannya? Apa manfaatnya? Ternyata betul. Setelah taat, yang tadi saya bayangkan bahwa ini akan menjadi beban misalnya, hutang yang syariat yang betul-betul syar'i, ternyata tidak. Allah berikan rezeki, diberikan dalam bentuk lain, dari segala arah. Jadi saya menyimpulkan, jangan kita menjudge segala sesuatu dari kacamata kita. Ya. Yang penting kita nih sekarang hanya taat dulu. Jalankan perintah Allah. Setelah itu, mohon maaf nih, Allah yang akan menyelesaikan. Tapi harus yakin ya. Nah itu. Makanya ayat perintah untuk meninggalkan riba itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Karena hanya bisa dilakukan oleh orang beriman. Karena kalau orang yang cuma imannya kaleng-kaleng, itu dia nggak akan meyakini pertolongan Allah. Karena orang beriman itu yakin adanya pertolongan Allah, yakin ada keberkahan di balik kesulitan, yakin bersama kesulitan ada kemudahan, maka Allah mudahkan. Nah, sekarang jadi pertanyaan lagi, ketika semua sudah selesai, hutang ratusan miliar sudah selesai, sekarang aktivitas lagi sibuk apa, Pak? Mungkin saya lupa tadi menyebutkan bahwa dalam proses berhijrah tadi, saya kan butuh biaya hidup. Sementara hampir semua bisnis terpuruk. Ternyata Allah sisakan satu unit usaha, yaitu pabrik keju saya, yang memang dari sejak awal tidak tersentuh oleh bank. Pabrik keju? Iya, saya punya pabrik keju kecil, waktu itu skala home industry lah. Itu waktu sebelum pandemik, produksi hanya kurang lebih 200-400 kilo sebulan. Setelah saya berhijrah, berkembang sekarang sudah menembus di atas 6 ton. Dari 200 kilo menjadi 6 ton? Keju, Pak? Iya. Masya Allah. Kok bisa keju? Kenapa? Anak pertama saya menikah dengan Italian. Oh, ya Allah. Yang tinggal di Italia. Itu caranya Allah tuh ya? Iya. Jadi Allah sudah mempersiapkan ini sedemikian rupa jauh hari. Dan kita nggak nyangka. Nggak nyangka betapa sempurnanya Allah. Allahu Akbar. Nikah sama orang Italia. Iya. Kemudian? Saya sempat, apa istilah bahasa Jawanya, menahan supaya tidak dibawa pergi anak saya. Saya tawarkan menantu saya. Karena anak perempuan. Iya. Bikin bisnis dong di Indonesia. Singkat cerita, oke, bikin pabrik keju. Saya siapin pabriknya, menantu saya pulang ke Italia, beli mesin sama cheese makernya. Jadi keju kami memang skala kecil, home industry, tetapi standar Italian. Betul. Original Italian. Iya. Itu Allah siapkan 13-14 tahun yang lalu. Masya Allah. Dengan berbagai masa. Ketika udah jalan, Allah hanya ingin tunjukkan, ini usaha ini jalan ya. Kemudian ditarik tuh, menantu saya balik ke Bahrain. Dia kan arsitek di Bahrain, kerja di Bahrain. Tapi tidak tutup nih, meskipun terseok-seok gitu, karena memang saya tidak fokus dipegang oleh ya manajemen yang kurang lah ya. Terseok-seok, meskipun, tapi tidak mati. Ketika terjadi pandemik, core bisnis saya yang saya bangga-banggakan, saya dewa-dewakan, semua hancur luluh lantak. Malah yang tidak disangka, ini masih memberikan penghasilan. Allah Akbar. Jadi akhirnya saya, apa ini ya jawab petunjuk dari Allah. Caranya Allah, Akhirnya sudah, karena ternyata ini bersih dari hutang bank, saya tekuni. Dan Allah mudahkan. Siapa yang bisa menggerakkan omset naik sampai sedemikian rupa dari 200 kilo jadi 6 ton. 6 ton. Dan insya Allah terus berkembang. Amin, insya Allah. Nah, terus kalau sudah punya keju ini, sekarang lagi sibuk? Nah, setelah punya keju, mulai bikin resto. Bikin resto, alhamdulillah, Ustadz udah datang di Jogja. Iya, yang di Jogja, depan Malioboro. Iya. Mall Malioboro. Bukan dari Ambarukmo. Ambarukmo. Namanya restoran Giorno. Oh, itu mah benar, saya masih ingat. Pizzanya Italia banget itu.
Ya Allah, itu nggak ada lawannya sih. Rotinya, kejunya, dagingnya. Oh, sekarang lagi bangun itu, Pak? Itu sudah berjalan 2 tahun ini. Masya Allah. Dan, bagus trafiknya? Bagus, alhamdulillah. Dan sekarang kita lagi buka restoran kedua di Jakarta, di Gading Serpong. Alhamdulillah. Ini sekarang lagi sibuk itu. Iya. Mengelola restoran Italia. Iya. Keju produksi sendiri. Produksi sendiri. Masya Allah. Jadi ini sama seperti kisah Nabi Musa yang tidak pernah menyangka ketika di hadapannya lautan, di belakangnya pasukan Fir'aun, dia mau lari ke depan itu lautan, lari ke belakang mati. Apa yang terjadi? Beliau memukulkan tongkat atas perintah Allah. Dan Musa sempat bingung, tongkat sama seperti Bapak, keju. Kok keju? Kok tongkat? Ternyata dipukul tongkat, lautan terbelah, dan Musa berhasil menyelamatkan diri. Dan justru Fir'aun mendatangi kematiannya. Saya bisa membahasakan dengan bahasa saya. Kuncinya apa? Takwa. Kemauan kita untuk mengikuti, menuruti perintah Allah. Apakah Musa bisa memprediksi setelah dia pukulkan tongkat itu akan laut akan terbelah? Pasti enggak. Tidak. Karena nggak mungkin tongkat. Takwa itu yang mendorongnya. Takwa. Itulah yang harus kita lakukan. Takwa dulu. Yakin dulu atas semua perintah Allah. Yakin sih, yakin-yakinnya. Selebihnya kalau kita nggak paham, nggak usah dipaksain. Biar Allah yang menyelesaikan. Kalau kita sudah takwa, sudah ikut betul, tunduk, patuh, taat, Allah akan menyelesaikan semuanya. Luar biasa, Pak. Kita ini terlalu bodoh sebetulnya. Manusia ini terlalu naif kadang-kadang. Terlalu bodoh dan terlalu sombong. Terlalu sombong. Udah bodoh, sombong lagi. Iya. Merasa. Saya banget itu. Udah bodoh, sombong lagi. Makanya akhirnya ya begitulah. Ya, manusia dimuliakan dengan akalnya. Akalnya malah menjauhkan dia dari Rabb-nya. Allah muliakan kita, walaqad karena Bani Adam, ya, karomna Bani Adam. Allah muliakan Bani Adam karena akalnya. Dari akal dia merasa dia punya Tuhan baru. Dia lupa. Padahal itu jalan kemuliaannya, tapi jadi jalan kehinaannya. Pak Agung, ini luar biasa perbincangan kita. Saya baru tahu ada manusia hutang ratusan miliar selesai dengan takwa. Ini belum pernah saya temukan di podcast manapun, di obrolan manapun. Saya cuma kagum dengan caranya Allah, Pak. Ya, kagum banget dengan caranya Allah sampai menghantarkan Bapak di posisi terbaik hari ini, semakin dekat dengan Allah. Mudah-mudahan nanti kalaupun pulang menghadap Allah, husnul khotimah. Amin. Amin. Tenang. Amin. Sudah tidak ada lagi beban hutang, apalagi urusan dengan riba, dan wafat dalam keadaan husnul khotimah itu dambaan kita semuanya. Amin. Pak Agung, ini luar biasa. Sekali lagi terima kasih udah datang ke podcast kita, udah sharing jauh datang dari Jogja. Saya doakan mudah-mudahan pizzanya dibuka cabang di Madinah, di Mekah. Amin. Amin. Ya, karena Italia asli. Saya udah nyobain. Dan halal. Dan ngangenin, Pak. Saya mau lagi. Dan itu nggak bosenin. Rotinya itu beda. Ya, bukan seperti roti-roti pizza pada umumnya. Dan saya berdoa juga mudah-mudahan dari sini banyak karyawan yang diumrohkan, dihajikan, dan ini semua ngalir pahala jariahnya untuk Pak Agung dan keluarga. Amin. Saya boleh pesan satu-satu. Banyak pengusaha yang mengalami hal serupa dengan saya. Saya boleh pesan bahwa jangan menyerah. Pertama adalah perbaiki dulu mindset-nya. Karena dulu waktu saya dalam kondisi galau itu saya merasa sendiri, Ustaz. I'm very longing gitu loh. Lonely. Bagaimana ini? Saya mau berhijrah. Sepertinya tidak ada tangan yang mengulurkan gitu loh untuk membantu saya. Bahkan hanya untuk menuntun saya atau tidak ada. Saya pesan untuk saudara-saudaraku semua yang sedang mengalami hal seperti itu. Jangan berharap kepada manusia. Sepanjang Anda berharap kepada manusia, Anda siap untuk kecewa. Rubah mindset Anda dulu. Berharaplah kepada Allah. Berharaplah pertolongan Allah. Karena setiap manusia punya roadmap sendiri-sendiri.
Bisa jadi perjalanan saya itu tidak sama persis endingnya dengan perjalanan Anda. Iya. Tapi Anda akan punya jalannya sendiri yang Allah pasti akan berikan ketika Anda yakin. Itu. Jangan pernah merasa sendiri karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allahu Akbar, ini quotes yang dalam banget. Ya. Jangan pernah merasa sendiri. Ada Allah yang menemani. Ya. Teman-teman, sahabat-sahabat pergi lagi nggak punya duit, Pak. Tapi Allah dekat. Iya. Ya, jadi Allah itu yang nggak pernah ninggalkan kita. Iya. Dia sahabat yang paling dekat dan ada selalu dalam kehidupan kita. Iya. Luar biasa Pak Agung, ini pesannya buat saya. Alhamdulillah saya sedikit-dikit jadi belajar, jadi pingin jadi pengusaha. Walaupun saya dai, karena saya tidak menjual agama gitu. Jadi saya harus punya perniagaan, sehingga dengan itu insya Allah izzah dakwahnya tetap terjaga. Iya. Kehormatan dakwahnya tetap terjaga. Pak Agung, terima kasih. Ini podcast yang mahal bagi kami dan kita semua ya teman-teman ya. Diklik tombol share-nya, dibagikan. Buat teman-teman yang hutangnya masih 3 miliar, jangan galau. Ada ratusan miliar. Buat teman-teman yang hutangnya puluhan miliar, jangan galau. Masih ada ratusan miliar. Saya nanti undang lagi yang hutangnya triliunan. Baru bisa ngalahin Pak Agung. Insyaallah. Pak Agung, terima kasih, sehat terus. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi umurnya. Amin. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya fid dunya wal akhirah. Amin. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa pulang dengan bahagia. Amin. Dengan kalimat thayyibah di ujung leher kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barakallahu fikum teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.